Halo teman-teman, kita tunggu Olive ya untuk live malam ini. Olive, Olive. Oke, selamat malam teman-teman ya. Kita invite Olive dulu ya. Mohon bersabar ya, tunggu sebentar ya. Nah, Halo, akhirnya bisa invite juga. Saya perdana nih pakai ini. kenapa? Kenapa kok? Perdana saya pakai 3 IAI, jadi belum belum Oh, apa belum ngerti pantesan kayak nge-like. bingung-bingung gitu ya. Gimana kabarnya, Olive? Baik, baik. Baik ya, senang banget nih bisa join gabung nih sama ngobrol-ngobrol bareng malam ini ya. Thank you banyak nih, Olive. Oke, ini saya perkenalkan dulu teman-teman ya. Teman-teman, ini perkenalkan dulu Olivia ya, Olivia Louis. Putus deh kok. Halo, putus-putus ya? Mm-mm. Oke, sekarang udah bagus? Udah. Udah ya. Oke, ini teman-teman ya, selamat malam. Saat bergabung ya di live-nya Investor Academy Indonesia bersama saya Andra Rukito. Ini kita hari ini kedatangan salah satu influencer kita nih yang keren nih ya. Teman-teman pasti sudah nggak asing lagi nih dengan Olive ya, Olive Lewis. Beliau tuh salah satu stock investor ya di Indonesia. Dan juga apa namanya tuh kalau kita lihat tuh beliau juga sudah mempraktekkan dan salah satunya tuh pengen sharing-sharing juga ya tentang namanya tuh financial freedom nih ke teman-teman ya. Thank you banyak nih Liv sudah bergabung ya malam ini Liv. Iya Oke, nah kok. ini Oke, nah ini hari ini kita akan ngebahas sama Olivia tuh tentang topiknya adalah financial freedom ya, financial freedom. Nah, saya ingin sedikit ceritakan dulu mungkin ke teman-teman financial freedom itu apa ya. Jadi menurut definisinya Anthony Robbins ya, kalau financial freedom itu financial itu dibagi menjadi kebebasan finansial itu dibagi menjadi tiga ya. Ada keamanan finansial, financial security, ada independence sama freedom. Nah, kalau kita ambil definisi umumnya, freedom itu berarti artinya Anda tidak perlu bekerja lagi dan segala sesuatu yang Anda pikirkan tuh pasti terwujud, artinya bisa Anda beli gitu. Ya, tanpa perlu bekerja lagi, mau ngapa-ngapain, mau belanja, mau shopping, mau apapun juga bebas gitu kan. Oke, nah itu financial freedom. Nah, ini saya pengen nanya-nanya nih, pengen ngobrol-ngobrol banyak. Keputus ya tadi ya. Mm-mm. Oke, saya pengen ngobrol-ngobrol nih sama Olive nih, Liv. Saya pengen nanya-nanya ya, mungkin dengan usia Olive yang muda, tapi sudah bisa mengatur keuangan juga secara baik ya, pengalaman Olive sendiri nih, Liv. Saya pengen tahu nih step-step dalam mencapai financial freedom seperti gimana sih, Liv? Kira-kira bisa sharing nggak mungkin ke teman-teman? Oke, jadi kalau misalnya financial freedom tuh memang sekarang-sekarang belakangan ya, kayak 2-3 tahun sekarang tuh lagi rame banget. Apalagi sekarang kan udah ada sosial media, banyak motivator-motivator, terus mungkin orang-orang juga yang udah sukses di usia muda dari bisnis, dari investasi, dan lain-lain, yang mengeluh-elukan tentang financial freedom. Jadi mungkin banyak audiens yang pengen juga nih bisa sampai financial freedom gitu. Nah, tapi teman-teman mungkin banyak yang mikir, oh saya mau financial freedom, saya mau financial freedom. Tapi pernah nggak sih sebenarnya dipikirin ya, financial freedomnya itu dalam bentuk apa, di umur berapa gitu. Nah, yang pertama sebenarnya stepnya adalah tentuin dulu mau financial freedom tuh di usia berapa. Zaman sekarang anak-anak tuh tambah muda, anak-anak muda tambah muda, generasi Z, generasi milenial pengennya kalau bisa financial freedom tuh secepat-cepatnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu ya, nggak masalah. Misalnya katakanlah kalian sekarang usianya
20 tahun. Kalian mau financial freedom di usia 35 tahun. Ya berarti kan masih ada jangka waktu 15 tahun lagi. Jadi ditentuin dulu umur berapa kalian mau financial freedom. Kalau Kak Andre mau umur berapa? Atau sekarang janjian Kak Andre sebenarnya udah financial freedom? Saya mah generasi Z. Eh, Kalau Andre udah financial freedom atau punya target sendiri nih? Oh, kalau saya pribadi sendiri, ya saya punya targetan sendiri sih. Tapi kalau saat ini sih, ya saya bersyukur kebutuhanmu sudah terpenuhi. Ah, mantap. Tuh ya. Semua datangnya dari beggar-beggar di saham ya kok. Amin, amin. Oke, jadi yang tadi step pertama adalah tentuin di usia berapa. Kalau misalnya teman-teman udah tentuin di usia berapa, tentuin asetnya nanti mau punya berapa gitu. Karena kan yang namanya financial freedom berarti kita punya istilahnya ya, punya passive income atau punya bisnis. Bisnis itu gini teman-teman, bisnis sama dagang itu beda ya. Kalau dagang misalnya pengusaha biasa, teman-teman masih masih di dalam situ gitu, melakukan gitu, ikut di dalam bisnisnya. Tapi kalau misalnya yang namanya financial freedom itu bisnisnya biasanya itu udah orang yang ngejalanin, jadi udah ada sistem gitu ya. Jadi teman-teman harus tentu ini, teman-teman mau financial freedomnya itu mau punya uang atau aset berapa. Contoh ya, ada orang yang dia sudah ngerasa bisa financial freedom kalau udah punya uang 1 miliar. Ada orang yang, oh saya baru bisa financial freedom itu kalau punya uang 10 miliar, atau 20 miliar, atau 50 miliar, bahkan lebih. Nah biasanya uang-uang ini nantinya entah itu ditaruh di instrumen investasi yang kasih passive income, misalnya seperti apa? Deposito, atau misalnya juga seperti obligasi, atau seperti dividen saham. Nah, itu kan datangnya dari passive income. Berarti uang kita nih, misalnya kita punya target, punya uang 50 miliar di usia 40 tahun, kita taruh di saham gitu, terus dapat dividen 7% per tahun. Nah, dividen 7% per tahun inilah yang nantinya jadi sumber pendapatan kita. Jadi si pasifnya ini, jadi tanpa kita bekerja, kita tuh udah bisa hidup dari dividen tersebut. Kan kayak gitu ya konsepnya. Nah, berarti kalau misalnya udah nentuin umur berapa, punya asetnya berapa, harus tentuin instrumen investasi untuk nyampai punya duit segitu, pakai instrumen investasi apa. Contoh nih, kalau misalnya ada si A, dia bilang saya tuh baru bisa financial freedom kalau saya punya uang 5 miliar katakanlah. Tapi kan nyampe untuk punya uang 5 miliarnya itu kan belum tentu langsung punya kan kok. Pasti ada tahapannya. Apa tahapannya? Di samping itu nabung, kita juga perlu yang namanya investasi. Karena kalau tanpa investasi, percaya sama aku nggak bakalan kita bisa nyampe ke angka financial freedom kita. Contoh misalnya 5 miliar tadi. Bisa sih ya cari income lain gitu-gitu. Tapi kalau dengan investasi, kita tuh jadi lebih efisien gitu. Dengan kita investasi dari sekarang, setiap bulannya, kita sebenarnya nggak perlu keluar uang lebih banyak untuk bisa nyampe angka 5 miliar tersebut. Mungkin teman-teman nggak kebayang ya, tapi nanti aku akan kasih contohnya. Nah, lalu ngomong-ngomong tentang instrumen investasi itu kan banyak ya kok ya, macam-macam gitu. Ada emas, ada deposito, ada obligasi. Terus yang mana kita harus pilih instrumen investasinya untuk mencapai financial freedom? Ya tentunya yang sesuai sama profil resiko kita, itu yang pertama. Misalnya kalau teman-teman tahu kan ada tuh questionnaire risk profile. Kita tuh tipe investor yang seperti apa sih? Apakah kita tipe yang konservatif, atau kita yang moderat, atau misalnya kita yang agresif gitu. Itu dulu yang kita harus tahu. Nah, cara taunya gimana? Gampang kok, teman-teman abis ini buka Google, terus cari aja questionnaire risk profile. Itu biasanya ngeluarin antara bank atau asuransi. Itu kita tinggal isi aja. Kok Andre, tinggal isi nanti ada hasilnya, di situ kita bisa tahu gitu. Iya, di situ kita bisa tahu. Nah, contoh kalau misalnya kayak Ko Andre sendiri, Ko Andre ada investasinya apakah di saham doang atau di tempat ada instrumen investasi lain? Oke, kalau saya sih basicnya kan bisnis ya. Saya basicnya bisnis, udah ngebangun kan cukup lama ya dari tahun belasan tahun lah ya kita ngomongin gitu ya. Nah, saat ini ya saya bersyukur sih saat ini kan saya WFH ya, WFH kebetulan bisa saya tuh banyaknya di luar kota. Jadi tim yang menggerakkan ada tim yang bergerak. Jadi saya sendiri sih ya apa namanya tuh WFH di Bandung sih sebenarnya. Jadi saat ini masih berjalan ya seperti biasa untuk yang bisnis. Nah, tapi kalau saya memang
demennya tuh investasi. Nah, makanya fokusnya salah satunya tuh adalah di saham ya, kalau kita ngomongin. Nah, saham ini memang saat ini sih kalau ngomongin untuk disimpan, misalkan kalau kita mau taruh disimpan hanya untuk nikmatin dividennya sih sebenarnya udah cukup ya buat kebutuhan sehari-hari sama apa udah cukup sih sebenarnya. Kan cuman kalau saya bilang tuh namanya orang nggak pernah puas ya mungkin Iya, ya. nggak Nah, pernah kita puas. harapannya Betul. lebih gitu. Iya, Nah, itu. iya. Berarti cuma di saham doang ya kok? Ya, ya, ya. Kalau Oke. untuk yang pasifnya sih kita dari bisnis dapat, terus kalau yang Iya, dari apa dari saham juga dapat gitu. Jadi dua oke. sih sebenarnya gitu. Iya. Oke. Nah, Nah, begitu teman-teman, kan. kalau oh, Kalau Olive gimana gimana nih? Kak Olive Andre? sendiri Oke. dalam Jadi mencapai itu dulu misalkan kalau aku sendiri mayoritas di saham. Tadinya aku cuma saham doang, tapi aku udah mulai diversifikasi sih ke beberapa, tapi baru dikit aja. Cuma kalau aku karena aku tipenya agresif, jadi biasanya aku juga taruhnya di instrumen-instrumen investasi yang agresif gitu. Nah, misalnya nih teman-teman, kalau teman-teman misalnya tipenya yang konservatif, teman-teman bisa coba dulu mulai investasi di instrumen investasi seperti deposito atau juga reksadana pasar uang. Ini kan dua ini kan adalah instrumen investasi yang paling aman kan dibilang. Aman itu kita nggak masukin hitungan kalau duitnya hilang di bank dicolong sama pegawai bank ya. Maksudnya aman itu secara resiko gitu, secara resiko investasi dua ini yang paling aman, tapi returnnya juga paling minim. Nah ini biasanya cocok untuk orang-orang yang konservatif yang nggak bisa nerima fluktuasi harga gitu. Kalau kayak kok Andre, karena aku tahu kok Andre udah pro banget di saham, jadi wajar kalau Kak Andre masukin mayoritas uangnya gitu instrumen investasi saham karena Kak Andre sudah tahu dengan resikonya dan tahu cara analisanya. Cuma kan ini di sini kita ngobrolnya untuk teman-teman yang masih pemula. Nah, selain itu kalau misalnya di deposito dan juga reksadana pasar uang, itu bisa kasih kita return 5-7% per tahun. Tapi teman-teman perlu diketahui ya, obligasi dan reksadana pasar uang itu juga menurut aku bukan instrumen investasi yang flat, setiap tahunnya bisa kasih 5% loh. Contoh ya, karena kedua ini bersinggungan dengan suku bunga, ketika siklus ekonomi sedang crash atau sedang melambat, biasanya kan bank sentral nurunin suku bunga tuh kok. Kalau bank sentral nurunin suku bunga, teman-teman lihat deh, bunga deposito itu sekarang bank BCA aja berapa? 2,8%. Jadi kalau misalnya dibilang flat setiap tahunnya juga, menurutku enggak, karena tergantung suku bunga. Memang kalau misalnya ekonomi sedang baik, 5%-nya tuh bisa bertahan gitu 3-5 tahun ke depan. Tapi after itu kalau misalnya kita kan siklus ekonomi kan ada crash tuh setiap 10 tahun sekali. Tapi ada juga bisa turun juga returnnya gitu ke bawah 5% kalau misalnya siklus ekonominya juga lagi crash dan suku bunga turun. Kayak gitu. Jadi menurutku setiap instrumen investasi itu pasti ada siklusnya gitu. Cuma yang dua ini memang yang paling aman. Selanjutnya nih kalau misalnya teman-teman tipe investor yang moderat, teman-teman bisa coba investasi di obligasi, mau baik itu obligasi pemerintah dan juga obligasi korporasi gitu. Sama juga yang namanya obligasi itu returnnya itu tergantung sama suku bunga, tapi memang obligasi returnnya itu di atas reksadana pasar uang dan juga deposito. Biasanya bisa kasih return itu 7-10% per tahun dan jangka waktu investasinya itu sekitar 1-3 tahun ke depan. Lalu selanjutnya kalau misalnya teman-teman yang tipenya agresif, ya teman-teman bisa investasi kayak Ko Andre, kayak aku di instrumen investasi saham, reksadana saham, atau juga bisa di P2P, atau juga bisa di kripto gitu. Tapi apakah kalau misalnya kita tipenya konservatif, lantas kita nggak bisa investasi di saham? Jawabannya belum tentu teman-teman. Menurutku selama kita, apalagi kalau kita masih muda ya, kita tuh masih punya time frame yang panjang gitu, jangka waktu yang panjang, masih banyak waktu untuk kita bisa memperbaiki investasi kita gitu. Kalau misalnya 1, 2, 3 tahun pertama kita gagal di instrumen investasi tersebut gitu, masih panjang waktu kita untuk kita memperbaiki ke depan. Jadi ya saran aku untuk teman-teman adalah cobain diversifikasi. Jadi jangan taruh semua uang teman-teman di satu keranjang. Misalnya nih kalau teman-teman tipenya konservatif, teman-teman mau cobain saham juga, ya nggak apa-apa, taruhlah 15%
dari dana investasi teman-teman ke saham. Contoh, teman-teman nih punya duit 1 juta rupiah yang teman-teman investasiin setiap bulan. Karena teman-teman tipenya yang konservatif, maka 850 ribunya bisa teman-teman beliin reksadana pasar uang, 15% ini bisa teman-teman beliin saham, kayak gitu. 150 ribu per bulan ada nggak sih saham yang bisa dibeli? Ada, banyak ya. Kok Andre aja tipikal sahamnya kayaknya harganya ratusan perak tuh, yang maksudnya sebulan masih bisa lah dibeli ratusan ribu, ya kan? Bener nggak kok? Ya, betul, betul, betul. Murah-murah Jadi ya kan, per ini, iya, per lotnya. saham bagus itu nggak melulu tentang blue chips, bener nggak kok? Nggak melulu perlu dengan modal yang besar. Jadi kalau teman-teman bisa sisihin 15% untuk coba investasi di saham sambil belajar, itu ya nggak apa-apa gitu. Malah bagus, coba aja start dari uang yang kecil. Nantinya kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa, sudah lebih ngerti, barulah mulai beralih tuh dari konservatif bisa shifting ke lebih agresif. Kayak gitu kok. Oke, menarik ya kalau ngebahas tentang apa namanya financial freedom, Nah, langkah-langkah mencapai ini. Nah, kalau menurut Oli sendiri nih, kalau kita ngomongin ya, kan pasti kan ada risk, mungkin tadi itu ada risk hmm, tersebut. Nah, bisa nggak ceritakan tentang seberapa resiko ya, dan gitu juga bisa ceritakan juga tentang mungkin persentasenya ya, yang Olive lakukan atau nggak yang oke. mungkin teman-teman bisa suggest seperti apa, komposisinya terbaiknya kayak gimana? Oke, jadi kalau aku pribadi, aku tuh 90% lebih ya di saham gitu. Walaupun di saham juga aku tuh mix karena aku tipenya juga nggak terlalu agresif, nggak terlalu konservatif, di tengah-tengah lah moderat. Pemilihan sahamnya juga nggak semua aku suka gitu second liner, tapi aku tetap ada blue chips. Tujuannya tuh buat apa sih? Buat hedging aja. Kalau blue chips tuh buat nahan gitu. Jadi kalau misalnya koreksi, biasanya kan kalau blue chips lebih bisa bertahan kan. Walaupun nggak semua blue chips kayak gitu ya teman-teman. Pilihan blue chips aku sih tetap ke banking ya, BCA, BBRI, karena itu biasanya yang paling uh, tahan gejolak di pasar gitu. Gitu. Nanti aku tinggal mix misalnya sama saham-saham yang growth stock yang ada di second liner kayak gitu sih kok. Sisanya baru aku Oke, ada di kripto. Kalau reksadana pasar uang tuh sebenarnya ada, tapi itu sebenarnya bukan uang investasi gitu. Itu sebenarnya dana darurat yang sebagian kecilnya itu aku masukin ke reksadana pasar uang gitu. Karena daripada uangnya diem aja kan nganggur, jadi sebagian aku taruh di situ aja biar bisa dapat return lumayan 7% per tahunnya, lumayan ya gitu. Tapi ya sebagian kecil aja karena yang namanya dana darurat itu ya kok kita kan butuhnya kalau kita dalam keadaan darurat banget. Misalnya kalau kita ada asuransi, kita bisa bayar pakai asuransi kalau masuk rumah sakit. Tapi kalau orang tua yang sakit tiba-tiba itu kan kadang kita butuh duitnya cepet kan. Kalau terlalu banyak dimasukin ke reksadana juga dana darurat, takutnya nanti pas kita butuh tiba-tiba itu uangnya nggak ada. Kecuali kita pengguna kartu kredit. Kalau misalnya kita pengguna, kan ada orang-orang yang nggak gunain kartu kredit kan karena riba. Kalau kita pengguna kartu kredit sebenarnya bisa diakalin tuh. Kita bisa talangin dulu kalau misalnya orang tua masuk rumah sakit pakai kartu kredit gitu ya, atau misalnya tiba-tiba mobil rusak, kita bisa bisa bayar dulu kita pakai kartu kredit gitu. Jadi menurutku jangan semuanya ditaruh di reksadana pasar uang. Gitu sih kok. oke. Nah, kalau buat teman-teman sendiri ada nggak ya kalau menurut Olive mungkin takaran umur yang sebaiknya seperti apa Oke, atau ada suggestion? ya. Jadi kalau risk management ini pertama yang teman-teman harus tahu ya, kita yang namanya kalau belajar personal finance, investasi atau apapun itu pengaturan keuangan, kita tuh harus tahu juga kan ada yang namanya risk management. Nah, setiap orang itu risk manajemennya tuh udah pasti berbeda-beda kok. Misalnya aku orang yang punya 2 anak di usia 31 tahun tentu akan berbeda risk manajemennya misalnya dengan teman aku yang influencer juga di umur 20 tahun nggak punya tanggungan misalnya cuma nanggung dirinya sendiri, tentu akan berbeda, pilihan sahamnya juga pasti bisa berbeda gitu kan, alokasi dananya juga bisa berbeda, uh, apa risk appetite-nya juga bisa berbeda gitu kan. Nah, biasanya itu balik lagi ke teman-teman. Cuma kalau aku pribadi, aku ngomong as ibu muda ya. Kalau aku pribadi tetap aku harus punya dana darurat 6 bulan di rekening gitu. 6 bulan pengeluaran. Walaupun ada yang bilang, aduh kebanyakan lah kalau taruh duit
taruh duit kebanyakan di rekening tuh sayang gitu. Tapi tetap itu yang menurut aku cocok untuk risk management aku gitu. Nah, sisanya baru aku ada alokasi nih untuk aku investasi. Nah, aku itu investasi karena suamiku maksudnya ada income setiap bulannya, hampir setiap bulan, tidak selalu setiap bulan karena gini, kadang kita itu bisa tiba-tiba gede banget gitu top up-nya di bulan-bulan tertentu. Kadang ya enggak gitu. Jadi tergantung juga. Tapi kadang misalnya enggak nih, tapi nanti kita bom. Misalnya 1 bulan, 2 bulan kita nggak top up nih kok. Tapi nanti di bulan ketiganya kita langsung bom gitu, langsung setara dengan 3 bulan itu kayak gitu. Jadi bisa dikatakan kalau di rata-rata setiap bulannya kita tuh selalu ada uang untuk kita masukkan ke rekening saham kayak gitu. Nah ini aja udah pasti berbeda kan kok dengan orang yang misalnya investasi dengan modal segitu-gitu aja tanpa di top up setiap bulannya gitu. Jadi pokoknya uang aku yang aku masukin ke rekening saham itu adalah uang yang kita nggak pakai 1-2 tahun ke depan bahkan lebih gitu. Jadi benar-benar uang masa depan. Kita udah pikirin segitunya gitu. Kalau kita mau liburan dan lain-lain, kita udah ada hitungan sendiri di rekening gitu. Kita nggak akan musik-musik uang yang ada di rekening saham tersebut gitu. Jadi benar-benar kita tuh manfaatin instrumen investasi memang untuk tujuan jangka panjang kita, salah satunya adalah financial freedom tadi gitu. Oke. Berarti kan kalau kita bisa ambil secara garis besarnya bahwa tetap lebih baik kita juga punya dana darurat yang disebutkan 6 kali, kalau oleh 6 kali di rekening dalam tunai. Kalau single sih bisa lah 3 bulan. Oke. Karena berhubungnya kan ada keluarga, resiko semakin tinggi, berarti kan harus lebih juga ya. Nah, Liv, kalau ngomong ini kan ini banyak juga mungkin di generasi Z gitu yang bertanya gitu ya ke Olive juga, pasti kan ngelihat apalagi mungkin kaget kan lihat Olive udah punya 2 anak, wah nggak salah nih kayaknya, mungkin harusnya masih belum ya, masih muda gitu katanya ya. Nah mungkin bertanya juga nih sama Olive, bisa nggak kira-kira financial freedom itu saya udahlah nggak punya income, nggak punya apa, saya langsung loncat di saham, langsung langsung investasi di saham. Menurut Olive gimana tuh pandangannya? Kalau menurutku ya, nggak bisa sih. Memang kan sekarang lagi marak ya, mungkin bukan hanya jadi investor, trading for living atau apapun itu gitu, atau misalnya jadi full time investor. Kalau teman-teman baca bukunya Robert Kiyosaki, dia kan punya 4 kuadran tuh. Yang sebelah kiri itu employee, terus self employee, yang sebelah kanan itu bisnis dan juga investor. Jadi ISBI gitu ya. Kita tuh nggak bisa lompat teman-teman langsung ke I menurut aku ya. Tetap kita tuh harus ada step-stepnya. Tapi stepnya itu mulai dari mana itu tergantung. Ada orang yang mulainya dari I. I itu maksudnya dari maksudnya employee gitu. Ada dari yang employee terus dia nanti pindah itu misalnya jadi ke self employee itu misalnya jadi dokter, pengacara, itu self employee ya. Jadi ketika dia kerja dia dapat income, ketika dia nggak kerja dia nggak dapat income. Terus juga artis itu self employee. Kalau employee itu kan orang yang kerja di kantoran kan, memang pasti ada income setiap bulannya. Nah, ada juga orang yang dari employee pindah ke self employee. Misalnya apa? Tadinya dia karyawan, katakanlah kayak suamiku. Suamiku tuh juga pindah. Dia karyawan tadinya di multinational company. Terus sekarang pindah ke SE. Dalam artian adalah sekarang dia partner kan sama orang. Jadi dia tetap jalanin bisnisnya kayak gitu, tapi bukan bisnis yang bisa langsung di remote. Kalau bisnis yang udah ada sistemnya bisa di remote, suamiku nggak ngapa-ngapain, itu jatuhnya ke kuadran A tuh. Jadi B kan. Setelah jadi B, jadi I. Kalau teman-teman mau tahu siapa yang jadi I, ya Pak Lo Keng Hong, Pak Juliardi. Pak Juliardi itu dulu B kuadrannya. Bahkan dulu dia beliau ya. Beliau dulu kalau nggak salah Pak Jul pernah kerja di bank, terus jadi pemilik bank, pindah ke B, habis itu pindah ke I gitu. Jadi pasti ada stepnya. Karena orang kalau misalnya mau jadi full time investor, itu pasti butuh modalnya gede dong kok. Gak mungkin butuh modalnya kecil. Karena balik lagi seperti yang Koko bilang, kita masa hidup maunya puas sih dengan income 10 juta per tahun. Misalnya nih, kita udah punya nih, katakanlah duit nih, 5 miliar. Oke, gue langsung aja jadi passive investor gitu ya, taruh di instrumen investasi yang kasih dividen 10% per tahun gitu. 5 miliar dapat 10% per tahun, katakanlah 500 juta. Bagi 12 bulan berarti sekitar berapa?
50 jutaan lah ya, 50 sampai 60 juta per bulan. Tapi masa kita mau hidup cuma 60 juta terus di tahun-tahun berikutnya? Kan nggak mungkin. Kita kan pasti punya mimpi. Kita punya anak nih. Katakanlah sekarang hidup 60 juta cukup mungkin, karena anak-anak masih SD. Tapi nanti pas anak-anak udah kuliah, belum tentu loh 60 juta. Itu cukup setiap bulannya. Belum lagi, iya, belum lagi ada inflasi. Belum lagi kita pengen dong beliin rumah buat anak-anak, beliin mobil. Kayak gitulah. Pasti kan hidup kita kan lama-lama kan taraf hidupnya naik kan, meningkat gitu. Jadi butuh duitnya tuh gede. Itu kenapa menurutku justru waktunya kita sekarang itu adalah cari duit sebanyak-banyaknya, terus investasinya sampai duit kita nanti di instrumen investasi itu jadi gede banget dan kita bisa pindah kuadran jadi full time investor. Kalau kita sekarang income-nya aja baru 10 juta, 20 juta, 60 juta, 100 juta, menurutku itu belum sih. Gitu. Oke. Berarti dengan kata lain kalau kita ngomongin bahwa orang yang langsung berkesimpulan bahwa financial freedom itu harus jadi investor saham juga langsung, itu belum tentu benar ya. Yang kita sebutnya ya. Ada step-step sebenarnya bukan belum tentu benar ya, tergantung tujuan. Kalau misalnya teman-teman ngerasa nih jadi full time investor atau full time trader dengan pendapatan teman-teman setiap bulannya segitu cukup, nggak masalah. Tapi kalau aku pribadi, kalau aku pengennya hidup aku udah pasti dari tahun ke tahun meningkat. Karena harus mikirin, mungkin ya teman-teman yang masih single sekarang kayak berpikir, oh gue nih udah punya duit miliaran, berarti gue udah financial freedom. Karena teman-teman masih sendiri. Tapi cobain deh nanti kalau udah punya istri, udah punya anak 2, itu belum tentu sama pengeluarannya. Gitu. Oke. Tapi kan kalau kita ngomongin jadi trader harian juga berarti kan aktif income ya, bukan berarti kan jadi pasif income juga kan. Dengan kata lain kan bahwa orang nggak bisa langsung loncat tadi yang self-employee. Iya, jadi jatuhnya sebenarnya trader itu self-employee. Kalau misalnya nggak trading nggak dapat duit. Jadi sebenarnya kuadrannya di kiri juga nggak sih kok? Iya, kuadrannya di kiri juga kan? Benar. Masih aktif ya. Menariknya jadi memang ada step-stepnya yang harus dilalui ya seiring kembangnya kita juga berarti harus belajar juga ya Liv ya berarti kalau gitu ya. Nah, Olive sendiri pengalaman dulu sampai bisa sejago ini tahu paham kayak gini-gini tuh kayak gimana sih? Mungkin bisa ceritakan sedikit ya mungkin dari Olive. Oh, kalau aku tuh tipikal orang yang gini loh kok. Aku tuh tipikal orang tuh yang nggak pelit. Kalau misalnya aku mau jadi pinter, dalam artian adalah aku ikut kelas, aku baca buku, aku invest gitu. Invest di sini bukan cuma invest kayak di instrumen investasi ya, tapi invest di diri aku sendiri. Baik itu pengetahuan, karena aku nggak mau, kan suamiku kan kerja capek-capek, terus sekarang juga aku kerja nih. Kita kerja, terus uang yang kita invest kayak habis gitu aja gitu, maksudnya nggak jelas gitu. Tentunya kita harus belajar gimana cara ngaturnya. Dan aku tuh baru start juga investasi di tahun 2018, belajar personal finance bener-bener sungguh-sungguh tuh di 2019. Jadi aku tuh setiap aku punya uang ya kok, aku tuh selalu pakai uang aku itu sebagian untuk ikut kelas, apapun itu sampai sekarang. Jadi kayak contoh aja kemarin aku ada meeting sama Ko Andre, kan aku ada bilang sama Ko Andre aku mau ambil sertifikasi financial planning lagi nih, yang di atasnya yang sebelum aku ambil gitu. Karena menurutku, karena menurutku kan aku ada income, nggak ada salahnya kok aku sisihin sebagian kecil untuk upgrade pengetahuan aku, kayak gitu. Karena ujungnya itu sebenarnya nanti itu untuk aku juga dan bisa aku warisin ke anak-anak aku. Pengetahuan itu kan nggak bakalan pernah bisa habis ya. Dan aku bisa sharing juga ke teman-teman jadinya. Sebenarnya kalau aku sharing ke teman-teman sebenarnya jadi income juga kan untuk aku, entah itu dari dealing brand segala macam. Jadi aku selalu bilang ke suamiku kayak gini, karena dulu dia itu adalah maksudnya kerjanya karyawan ya di multinational company. Kalau karyawan itu kan mindsetnya biasanya kayak karyawan ya mereka kerja dapat income, tapi karena ngelihat aku, dia juga jadi tahu gitu kalau kita mau dapetin sesuatu yang besar, kita tuh nggak boleh perhitungan untuk ngeluarin sesuatu yang kecil untuk jadi pancingan. Itu yang aku percayain. Nah, pancingan itu kan bisa macam-macam kok. Ada orang yang dengan caranya tuh sedekah gitu ya. Sedekah tuh nggak mesti harus keluar dulu loh teman-teman, ke dalam dulu. Kalau aku biasanya kalau kita, maksudnya aku ada bantu keluarga juga, aku daripada kita sedekah keluar dulu, bantulah orang-orang yang ada di dekat aku dulu, misalnya keluarga.
apa yang butuh, misalnya kayak aku ada sekolahin ponakanku juga kan, jadi semenjak mamiku meninggal, aku yang bantu ponakanku untuk dia bisa sekolah. Kenapa aku bisa bantu dia? Karena aku tahu kondisi papanya kan kakak aku, ya berbeda lah. Kenapa aku mau bantu? Karena dulu aku pernah ngerasain nih kok, kayak gitu, aku pernah putus sekolah di kelas 2 SMA, dan itu rasanya nggak enak banget, dan sedih banget gitu. That's why aku pengen kayak ponakanku lulus. Itu kan bentuk dari sedekah. Nggak perlu kok Betul. kayak pamer-pamer keluar panti asuhan bla 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 bla. Coba lihat dulu sekeliling kamu, kira-kira keluarga kamu ada nggak yang kesusahan, dan yang seikhlasnya, bukan berarti juga misalnya ada keluarga minjem sekian-sekian kamu turutin juga gitu. Better kita ngasih yang semampu kita daripada kita dipinjemin, bener nggak kok? Ya, Benar-benar. itu Nah, ini bagus satu. tuh. Jadi, Iya, itu kita kadang hal yang ngeluarin dilupakan ya. iya, itu kita Hmm. kan kasih pancingan kecil, bukannya kita ngarap pamrih ya, tapi aku Betul. percaya Tuhan tuh ngajarin kita untuk kalau kita punya berkat, kita kasih ke orang maka datangnya akan lebih gede lagi gitu. Jadi kita bisa bantu orang lebih banyak lagi, kayak gitu kan. Gitu. Jadi setiap bulannya juga aku sama suami udah sisihin berapa yang kita memang perlu uang untuk kita bantu orang sekitar, kayak gitu. Nah, yang kedua ya keluar pancingan kecil untuk dapat yang besar adalah dengan bayar seminar atau yang lain-lain. Seminar tuh tentunya harus dipilih ya, nggak semua seminar teman-teman tuh perlu perlu ikutin. Memang zaman sekarang tuh banyak ilmu yang gratis, tapi kalau misalnya aku tipe orang yang gini, kalau aku tahu gitu kapabilitas orang ini dan aku berterima kasih atas ilmunya, aku akan wajar untuk apresiasi dengan bentuk uang dong, ya Betul, kan? betul. Betul kan? Hmm. Aku akan apresiasi Betul. dengan bentuk uang karena orang tersebut kasih banyak ilmu ke aku. Kalau aku tipikalnya kayak gitu. Cuma contoh katakanlah Juliardi Sunendar, beliau mungkin nggak butuh uang kok. Maksudnya asetnya di saham berapa banyak sih gitu. Tapi beliau masih mau ngajar. Beliau misalnya bikin ISP portofolio. Apakah karena beliau haus akan uang? Enggak kok. Kalau kita ikutin, kita beli bukunya, kita ikut seminarnya, itu karena bentuk apresiasi kita, karena beliau sudah ngasih ilmunya ke kita. Biar gimana, beliau, IAI misalnya, investor muda, mereka bisa sharing juga karena dulunya mereka pasti kan keluar modal juga kan untuk belajar gitu. Kalau aku tipikalnya kayak gitu. Nah, ini Dan aku ini ngerasain dengan aku belajar, ilmuku tambah banyak, incomeku justru tambah naik gitu. Aku ngerasain banget kok. benar gitu ya, betul ya. Iya, Bukannya justru iya, jadi banyak orang kan yang terlalu iya, iya, perhitungan dulu iya, di awal gitu ya, iya, terlalu iya, ngitung-ngitung dulu atau iya, sulit gitu ya, malah jadi nggak dapat apa-apa ya, malah iya, betul, betul. berjalan di tempat ya, gitu Yang ya. penting kita harus praktekin ya ilmunya ya, dan cari mentornya juga yang benar. So far selama aku pilih sampai sekarang juga aku masih belajar saham, ikut seminar, bahkan aku ikut seminar yang sama untuk aku ulang-ulang gitu. Semua ilmunya kepake gitu. Kayak contoh sebenarnya nih kok, aku nggak pernah share ini ke orang-orang ya, tapi nggak apa-apa. Ini buat gambaran aja ke teman-teman. Selama aku kerja 1 tahun ini jadi influencer, kira-kira aku tuh udah bisa dapat income satu mobil Honda Jazz lah. Wah, luar Mobil biasa. Honda Jazz 2019 dalam waktu 1 tahun. Itulah yang aku bilang, ketika kita bisa mancing dengan keluar uang kecil, nambah pengetahuan, feedbacknya ke kita itu jauh lebih besar gitu. Dan itu sebenarnya bisa teman-teman lakuin gitu. Oke, berarti kan jangan takut untuk memulai ya, dan jangan takut juga, jangan pelit ya kita sebut ya, bukan jangan takut pelit juga ya, pelit untuk misalnya tuh kita mau Investasi ke diri bersedekah sendiri kan. ya, dan juga kita untuk apa maksudnya tuh belajar, mungkin bisa jadi kan apa namanya tuh ke orang-orang yang lebih ahli dan lebih tahu juga ya. Iya. Kadang-kadang kan justru dengan hal seperti itu tadi yang bilang Olive kan, biasanya orang tersebut mungkin dapat ilmunya mungkin tahunan, kalau kita bisa dapat dalam waktu singkat ya, mungkin belajar dari pengalaman dia. Oke, mantap nih, itu hal yang bagus tuh buat dari kita buat apa di Olive. Thank you Olive nih. Nah, saya pengen nanya lagi nih, menurut apa Olive sendiri ya, Olive kira-kira bisa kasih tips-tips nggak nih buat teman-teman yang ingin capai financial freedom, seperti gimana nih? Mungkin langkah-langkahnya yang sebaiknya buat mungkin yang masih bingung atau mungkin masih belum, apa aja mungkin yang bisa dilakukan gitu ya. Oke. Nah, tadi kan aku bilang ya, aku ada mau ngasih contoh gimana sih cara kita ngitung nih, kira-kira kita
apa namanya, kalau punya impian nih, punya aset, contoh misalnya, aduh saya pengen deh financial freedom punya uang 1 miliar. Gimana sih cara kita siapinnya gitu, atau kita ngitungnya gitu. Tadi aku ada janji kan mau kasih contoh. Sebenarnya aku ada udah tulis kertas, tapi nggak tahu kebaca sama kalian atau enggak. Jadi ini contoh teman-teman. Kebalik nih itu tulisannya. Ini karena mirror kok, karena ini kan kameranya di depan. Jadi kayak kebalik gitu. Nanti teman-teman bisa nonton lagi siaran ulangnya ya. Teman-teman nanti bisa lihat lagi siaran ulangnya. Jadi bisa pelan-pelan. Nah, jadi pertama kan ini contoh. Aku akan pelan-pelan ya. Tadi yang pertama adalah stepnya tentuin nih teman-teman mau financial freedom-nya di umur berapa. Nah, ini aku pakai contoh namanya si Budi. Jadi si Budi ini kok ceritanya dia generasi milenial usianya 25 tahun nih. Budi ini gajinya 5 juta sebulan. Dan dia bilang dia tuh pengen financial freedom di usia 40 tahun. Berarti dari usia 25 tahun ke 40 tahun, dia masih punya jangka waktu 15 tahun untuk investasi. Nah, terus Budi tuh bilang, dia pengen karena dia sekarang gajinya 5 juta, katakanlah 15 tahun lagi, biaya hidup udah naik gitu. Dia pengen punya passive income itu sebesar 7 juta sebulan. Nah, kalau 7 juta sebulan, setahun itu kan sekitar 84 juta. Nah, Budi bilang, nah dia tuh pengen passive income-nya itu datangnya dari saham kok, katakanlah saham BJBR nih, kasih dividen yield 7% per tahun. Maka berapa uang yang Budi perlukan untuk beli saham BJBR untuk dapetin dividen sebesar 84 juta atau 7% per tahun. Caranya adalah, ini kalau kebalik, maaf ya teman-teman, nanti diulang aja videonya. Yang pertama, ini rumus nggak bisa dirubah-rubah nih, angka yang depan nih, 100%. 100% dikurang 7%. Jadi 7% itu angka apa sih? 7% itu angka dividen yield tadi. Jadi 100% dikurang 7%, hasilnya adalah 14,3. Kalau kita mau gampang hitungnya, persenannya dibuang aja ya. Jadi, kok ini dikurang sih? Harusnya dibagi. Sorry, ini harusnya dibagi, ini bukan dikurang. Ini harusnya dibagi ya, sorry. Kok dikurang? Jadi 100 dibagi 7 sama dengan 14,3. Habis itu 84 juta, ingat dividen yield yang mau dicapai passive income-nya adalah 84 juta karena biaya hidup si Budi adalah 7 juta per bulan. 84 juta kali 14,3 hasilnya adalah Budi perlu membeli saham BJBR sebesar 1,2 miliar. Baru bisa dapetin dividen yield 84 juta. Pertanyaannya adalah si Budi udah punya belum duitnya 1,2 miliar? Di usia 5 tahun, gaji 5 juta. Kan pasti belum kan? Belum tentu punya, betul banget kok. Nah, caranya gimana? Di usia 40 tahun nanti Budi bisa punya 1,2 miliar. Ya caranya adalah teman-teman bantu pakai investasi. Misalnya kalau Budi tipikal investor yang agresif, dia investasinya misalnya di saham gitu ya. Returnnya katakanlah kasih return yang paling konservatif dia 15%. Walaupun aku tahu orang-orang yang profesional bisa dapat return dari saham lebih dari 15% per tahun. Salah satunya adalah Pak Andre. Jadi 15% per tahun ini rata-rata ya teman-teman, karena saham itu returnnya itu nggak flat, tapi tahun tertentu bisa misalnya returnnya cuma 2%, tapi tahun depannya bisa 60% gitu. Jadi kita ambil rata-ratanya 15%. Nah, kalau teman-teman tahu nih, ada aplikasi bagus banget. Ini namanya aplikasi apa nih? Bentar. Financial Calculator nih yang warna biru. Teman-teman bisa download dan teman-teman ini bisa pakai untuk ngitung financial goals-nya teman-teman. Sekarang kita ambil contoh si Budi tadi ya. Budi pengen dapetin uang 1,2 miliar di usia 40 tahun, which is masih 15 tahun lagi. Maka berapa setiap bulannya dia harus investasi? Pertama-tama karena dia mau investasinya adalah tiap bulan, berarti 15 tahunnya harus dikali 12 bulan dulu. Jadi periode investasinya adalah sekitar 180 kali. Bener ya kok? Jadi selama 15 tahun 180 kali dia investasi tuh sampai usia 40 tahun untuk dapetin 1,2 miliar.
dengan return 15% per tahun, maka uang yang dia perlu investasiin setiap bulan adalah sebesar 1,795 atau kita bulatin aja 1,8 juta per bulannya. Jadi, kalau Budi mau dapetin uang 1,2 miliar di usia 40 tahun untuk beli saham BJBR nanti, dia harus investasi setiap bulannya di saham sebesar 1,8 juta dengan imbal hasil 15% per tahun. Rata-rata 15% per tahun. Tentunya kalau imbal hasil sahamnya lebih gede per tahunnya, kalau misalnya ini, si Budi udah pro banget, dia bisa nih mau market lagi crash atau enggak, tetap punya rata-rata return 30% per tahun. Itu bisa jadi lebih murah, teman-teman. Setiap bulan yang perlu kita investasi. Bener dong? Karena bunganya makin gede. Bunga makin gede, uang yang kita investasiin pasti makin kecil. Kalau bunganya makin kecil, kita perlu uang investasi yang jauh lebih gede. Kan kayak gitu ya. Nah, Betul. teman-teman kebayang nggak sih, si Budi tuh cuma investasi 1,8 juta per bulan. 1,8 juta per bulan kan. Dikali 180 bulan. Aslinya kalau tanpa investasi, kalau si Budi cuma nabung ya, kok Andre, 1,8 juta per bulan ditaruh nih di bank doang selama 180 kali, itu duitnya cuma ada 324 juta loh kok. 15 tahun lagi. Iya nih. Lebih tinggi ya. Iya, belum kemakan inflasi ya. Dan belum kemakan admin gitu kan. Cuma 324 juta. Tapi karena si Budi tadi investasi di saham dengan return 15% per tahun, duit 1,8 juta selama 180 bulan bisa berubah jadi 1,2 miliar. Berarti ini bisa menjawab investasi itu adalah kendaraan yang paling efektif dan efisien kalau kita tahu cara berinvestasi yang baik dan benar. Oke, berarti saya bisa kasih quote gini nggak? Berarti menabung itu bukan pangkal kaya, betul nggak? Iya. Investasi pangkal kaya, betul ya? Betul. Berarti bisa nggak menabung pangkal miskin? Ya bisa, uangnya kemakan inflasi kan, kegerus. Kayak 324 juta, 15 tahun lagi paling jadi berapa sih kok? Ya kan? Kalian pakai biaya hidup aja, paling 1 tahun 2 tahun udah habis. Tapi kalau kalian investasi jadi 1,2 M, kalian beliin saham yang kasih dividen gede gitu, beli deh sahamnya yang konservatif gitu ya. Bank-bank daerah kan biasanya kasih dividennya gede, bisa hidup loh passive income setiap tahunnya gitu. Nggak peduli tuh teman-teman mau tuh harga saham naik turun, floating loss 20% ke floating loss 30%, nggak peduli, karena setiap tahun udah pasti dapat dividen yang bisa nutupin kehidupan kita setiap bulannya kayak gitu. Itu sama juga sebenarnya kalau dana pendidikan. Kalau teman-teman cuma nabung untuk biaya kuliah anak teman-teman, nggak nyampe deh, beneran. Maksudnya susah gitu. Tapi kalau teman-teman bantu pakai investasi, teman-teman akan kaget asal kita investasinya benar ya gitu. Menurutku ya 15% per tahun di saham itu bisa kok kejadian. Rata-rata ya. Rata-rata. Bukan berarti setiap tahun 15%. Balik lagi teman-teman. Rata-rata bisa tahun ini 60%. Tahun depan cuma 5%, tapi ditarik garis panjangnya tuh bisa 15% per tahun. Itu sebenarnya masih bisa. Oke. Kayak kok Andre aja, kok Andre returnnya berapa setahun? Aku rasa lebih dari 50%. Iya, saya kurang lebih CAGR sih saat ini sih hampir 40 lebih persen lah. 40 lebih persen. Ya bersyukur ya. Nah, cuman kalau berarti kan tadi kalau kita ngebahas, berarti kalau ngomongin tentang menabung itu berarti kan selama ini yang kita diajarkan sejak kecil bahwa menabung. Tapi cukup itu juga menjadi salah ya sebenarnya, cukup hati-hati ya. Kalau kitanya terlalu fokus menabung, malahan kitanya nggak bakal bisa cukup untuk kemudian harinya bakal bisa kaya atau financial freedom, betul ya? Mungkin itu Liv ya. Betul. Karena ada hal-hal yang nggak dipelajarin di sekolah kok. Itulah kenapa pentingnya ilmu di luar sekolah gitu. Sekarang siapa sih di dunia, mana mungkin dunia mau semua orang jadi orang kaya? Kalau semua orang jadi orang kaya, nggak ada yang jualan dong. Nggak ada yang mau kerja dong. Nggak ada yang mau jadi karyawan dong gitu. Jadi masih banyak ilmu-ilmu yang kita nggak bisa pelajarin di sekolah.
gitu, di luar gitu. Jadi kita harus cari tahu itu. Kalau misalnya kita nggak ikutin perkembangannya, nanti kita susah deh. Pasti hidup kita pasti gitu-gitu aja. Jadi kuncinya jangan pelit ya, sedekah ya, pelit-pelit mau untuk sedekah, mau untuk belajar terus ya, belajar dari orang lain yang berbayar maupun yang nggak berbayar. Dan kalau yang berbayar kan kita dapatnya mungkin lebih, pasti lebih, orang yang mengeluarkannya juga lebih all out pasti ya, gimana pun juga. Nah untuk Ya, anggaplah eh, kita apresiasi ke orang tersebut karena udah mau kasih pengalaman dan ilmu-ilmunya ke kita. Oke. Nah, berarti kan kalau kita yang harus rubah mindset kita, janganlah menabung tapi investasilah gitu kan uang Anda ya, sehingga bisa lebih baik lagi. Tapi sebelum investasi tadi belajar dulu ya, Liv ya. Jangan Iya, sampai iya, langsung main iya, iya. cemburu gitu Betul, dulu. betul banget. Ya, soalnya kalau misalnya kita nggak belajar dulu, nanti uangnya bukannya nambah malah hilang. Dengan finansial freedom Makanya, jadi pusing. iya, makanya tadi itu kenapa di awal aku bilang untuk teman-teman yang pemula, misalnya teman-teman punya jatah nih untuk investasi 1 juta. 80%, 75%-nya tuh masukin dulu deh di reksadana pasar uang. Sisanya boleh coba-coba, misalnya saham atau yang lebih beresiko sambil belajar. Kalau udah paham banget nanti bisa shifting. Paling enggak itu lebih aman dibanding teman-teman taruh langsung duit teman-teman di situ, teman-teman nggak tahu apa-apa, di situ duitnya hilang gitu. Malah jadi sayang kan? Gitu kok. Betul. Ya, jadi kan kalau kita ngomongin harus apa ya, investasikan dulu kepala Anda ya, Iya, supaya ya, belajar ya. dulu. Oke. Nah ini kita mungkin kasih kita ngajak teman-teman nih yang kalau mau Boleh. bertanya, kan ada Olive juga ini mau diskusi apa mau curhat boleh Iya, ya. dari tadi nggak ada yang masukin pertanyaan loh. Nggak tahu pada terkesima atau gimana. Nah kalau ada yang mau nanya atau mau curhat boleh silakan di kolom Nah, chat ya. sambil nungguin yang nanya ya kok, aku mau sharing dikit. Kalau misalnya tadi si Budi itu harus nyisihin 1,8 juta per bulan ya kok, kan belum tentu juga ya ada tuh duitnya si Budi. 1,8 Ya. juta per bulan, apalagi cowok ngajak pacar makan, ngajak ini, ngajak itu. Berarti solusinya apa? Kalau misalnya iya, solusinya adalah coba dipres pengeluarannya. Kalau pengeluarannya udah nggak bisa Dulu dipres, pengalaman pacaran kayak gitu ya Olive. iya. Cowok kan biasanya keluar duit kan, kayak gitu. Kalau pengeluarannya nggak bisa dipres, tandanya teman-teman butuh sumber income tambahan. Nah, karena butuh sumber Oke. income tambahan, kalau teman-teman punya kemampuan, sharinglah kemampuannya teman-teman. Kalau nggak punya kemampuan, mulailah upgrade diri supaya teman-teman punya kemampuan tambahan, skill tambahan yang bisa jadi tambahan pendapatan untuk teman-teman gitu. Dan aku percaya kalau kita mau cepet ya sampai financial freedom, nggak bakalan bisa dari satu sumber income aja gitu. Berarti kan ibaratnya kan kitanya harus kerja keras dulu dengan cara kita Iya, upgrade iya, diri ya tadi betul, ya. Oke. betul. Kalau Ada makin kita banyak income-nya kan makin makin banyak yang bisa kita investasiin kan kok, gitu. That's why kita betul. masih muda-muda, teman-teman jangan jangan berpuas diri kalau baru punya income 10 juta, 20 juta. Tambah lagi, duitnya bisa tambah banyak masuk ke rekening saham. Maka makin cepat kamu akan mencapai financial freedom. Oke ya. Nah ini ada pertanyaan nih Liv, udah masuk nih dari Selfie nih ya. Untuk bank daerah prefer BJBR atau BJTM? Oke. Kalau dua ini mirip-mirip ya. Kalau kenapa sih Bank BJBR sama Bank BJTM tuh harganya nggak bisa yang tinggi banget. Biasanya mentok di valuasi tertentu turun, valuasi tertentu turun. Karena skala bisnisnya teman-teman, skala bisnisnya kan udah pasti berbeda tuh sama BBRI, BBCA. Itu kenapa valuasinya tuh mentok, nggak bisa growth gitu. Jadi saham-saham yang kayak gini itu cocoknya sebenarnya belinya ketika harga sahamnya lagi koreksi. Contohnya kayak di bulan September, di bulan Oktober gitu. Kalau teman-teman mau dapetin dividen gede. Masalah saham yang mana kalau aku pribadi ya, menurutku cari yang NPL-nya jauh lebih kecil. Setauku BJBR tuh NPL-nya jauh lebih kecil, tapi kalau secara bisnis mah mirip-mirip kok dua-duanya gitu. Sama-sama ini, sama-sama minjemin uangnya ke ASN, sekarang kan disebutnya ASN ya, ASN di wilayah sekitar gitu. Jadi ya sebenarnya relatif aman gitu. Oke. Nah ini ini ada yang ngomongin Pak Imron hoki Ci pada rame bilang awas beras tumpah. Ini kok jadi pertanyaannya saham ya? Dari financial freedom jadi ke saham ya semua ya. Kalau bisa pertanyaannya
yang ini dulu, yang apa sesuai materi dulu. Oke. Rekomen saham untuk investasi katanya. Kalau mau yang gampang nggak pakai mikir, tapi sebenarnya berbahaya juga ya kalau nggak pakai mikir apapun sahamnya. Tahu-tahu kita bilang bagus-bagus, tahu-tahu kayak Unilever kan serem juga ya. Uh, Kalau yang masih bisa tuh sebenarnya BBRI, BBCA sih. Selebihnya itu gini, kalau teman-teman mau yang moderat ya BBRI, BBCA. Tapi asal teman-teman tahu banyak saham-saham yang bisa kasih return jauh lebih tinggi dari BBRI dan BBCA capital gain ya gitu. Mungkin kok Anda kan lebih tahu atau tapi tentunya kalau mau tahu perusahaan-perusahaan yang kayak gini itu kalian nggak bisa cuma belajarnya selewat doang gitu. Harus analisanya juga lebih mendalam gitu. Memang kadang-kadang kita kan Liv ya mau ngasih rekomendasi juga agak hati-hati ya Liv ya. Belum tentu juga kan gitu ya. Dan juga kan kalau kita ngomongin seperti yang bucip-bucip juga kan orang ngomongin bahwa untung atau bakal bagus, tenang perusahaan kan kita lihat buktinya seperti HMSP atau nggak gudang garam Unilever juga kan bahaya juga tanpa kita analisa atau mengenal dulu ya mungkin Liv ya. Jadi lebih baik mengenal dulu. Oke. Karena kalau misalnya kita nggak analisa tuh takutnya ya kalau terjadi misalnya ada perubahan peraturan yang bisa mendisrupsi industri tersebut, jadinya bingung nggak tahu mesti ngapain gitu. Kalau misalnya belajar kan pasti sebenarnya nggak bingung apa tindakan yang harus dilakukan ketika misalnya fundamental perusahaan itu berubah atau ada keadaan dari luar yang merubah fundamental perusahaan ke depannya sehingga growth-nya jadi turun dan lain-lain gitu. Oke. Nah ini juga ada yang tanya nih, buku investasi yang bagus apa ya? Mungkin yang rekomend. Oke. Kalau kerangka berpikir ya, maksudnya investasi gitu, itu bisa ke Robert Kiyosaki sih. Ya, yang aku baca 2 bukunya tuh Second Change sama yang satu lagi yang terkenal itu. Cash Flow Quadrant. Iya, Cash Flow Quadrant. Itu bagus sih 2 itu teman-teman. Maksudnya kayak walaupun banyak yang bilang itu buku MLM atau segala macam, nggak usah dengerin orang, yang penting kitanya jadi pintar. Kan kita nggak pakai itu untuk jualan MLM, kita pakai itu untuk diri kita sendiri gitu. Oke, sip. Berarti Cash Flow Quadrant dan Second Chance ya. Iya, Second Chance ini itu. Oke, ini pada nanyanya ini ya IHSG sebentar ya. Investasi yang bagus baiknya menggunakan aplikasi apa nih? Nah, aplikasi tuh tergantung investasinya mau apa. Kalau misalnya reksadana ya udah pasti ke hijau sama ke biru. Aku nggak bisa sebut merek karena aku ada itu kerjaan sama brand lain. Kalau misalnya saham ya bisa ke sekuritas. Sekuritas tuh menurutku ya mirip-mirip aja. Kalau kita investasi sebenarnya fee gitu menurutku nggak terlalu pengaruh sih. Kayak aku tuh nggak pernah loh milih sekuritas berdasarkan fee jual belinya. Karena aku bukan orang yang aku trading juga, tapi tradingnya tuh lebih ke swing kan. Jadi nggak sering. Dan menurutku cuannya harus bisa lebih tinggi dari fee jual beli. Jadi aku sama sekali nggak pernah peduli fee jual belinya gitu. Yang penting kalau buat aku ya, kalau sekuritas buat saham itu, kalau yang buat investasi ya, itu cari sekuritas yang ada broker offline-nya. Jadi kalau ada apa-apa orangnya bisa dikontak dengan gampang. Karena gini, apalagi kalau misalnya kita uangnya juga udah agak gede ya. Karena kan misalnya kalau kita lagi di luar kota nih, tiba-tiba kita mau beli saham, terus nggak ada sinyal. Kalau ada broker offline, kita kan bisa langsung kontak dia kan. Pak, masukin dong Pak, saya orderan ini. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya terkait trade issue, atau misalnya minta diingetin, Pak saya kayak kemarin, aku BBRI gitu, saya ngomong kan ke broker online-ku, kayak Pak, nanti jangan lupa ya, ingetin saya mau tebus trade issue-nya BBRI, kayak gitu-gitu sih. Lebih ke service ya, service. Menurutku service tuh lebih penting dibanding sekedar fee jual beli. Oke, jadi apa namanya kadang-kadang orang tuh pengennya lihat jual beli aja ya, padahal yang penting hal yang lain ya. Oke. Nah ini pertanyaan bagus nih. C, untuk terbebas dari sandwich generation gimana solusi? Oke, bagus banget pertanyaannya. Karena aku juga sandwich generation, suamiku juga gitu. Cuma kan sandwich generation itu tingkatannya macam-macam ya gitu.
Ada yang maksudnya ya biasa aja, ada yang sampai orang tuh bisa nanggung hutang-hutang orang tuanya yang mungkin hutang orang tuanya tuh nggak dikit gitu. Nah, caranya adalah kalau kita nggak bisa terbebas nih dari itu, gitu, karena kita masih terikat, caranya adalah kita harus putus rantainya, jangan sampai anak-anak kita mengalami apa yang kita alami. Bukan berarti loh, aku ngomong kayak gini, kita nggak berbakti sama orang tua. Tentu kita berbakti. Buktinya kita tetap kan, maksudnya uh, tetap tanggung orang tua kita, walaupun sebenarnya menurutku itu juga bisa bisa jadi bentuk apa ya, kan kita juga dulu diurusin sama mereka. Jadi sebenarnya kita nggak boleh pikirin sih kita keluar uang untuk mereka kayak gimana gitu. Bentuk balas budi lah gitu. Nah, tapi kalau aku pribadi, karena aku ada di posisi itu, sekarang itu zaman udah makin susah, persaingannya makin gede. Aku nggak mau anak-anakku ketika besar mikirin hidup aku gimana, mikirin bayar rumah sakit aku kayak gimana, mikirin apakah aku punya hutang-hutang atau enggak. Apalagi aku punya anak cowok. Aku pengen dimana anak cowok nanti walaupun dia misalnya punya istri yang berpenghasilan, aku akan tetap ajarin dia biar gimana dia adalah fondasi gitu di tengah keluarga. Kalau punya istri yang berpenghasilan itu bonus, tapi tetap tanggung jawab terbesarnya adalah di dia, gimana nanti dia punya anak, dan pasti dia punya mimpi sendiri. Jadi aku nggak pengen mereka mikirin aku dan suami. Itu kenapa dari sekarang aku investasi untuk dana pensiun kita gitu. Jadi kalau kita nggak bisa rubah nasib kita, kita harus bisa putus rantainya supaya anak-anak kita nggak ngalamin apa yang kita alamin. So, sedari dini teman-teman jangan cuma pikirin kalian bisa liburan kemana, pakai gadget apa, barang branded apa, tapi kalian juga harus pikirin ketika kalian pensiun, kalian masih bisa hidup nggak dengan uang pensiun itu gitu. Kalau masalah nanti anak-anak kasih uang ke kita dari pendapatannya mereka, itu ya nggak apa-apa terserah mereka gitu, tapi jangan jangan sampai kita nyusahin nyusahin mereka lah gitu. Maksudnya bukan nyusahin ya, jadi beban untuk mereka. Sama juga kayak anak cewekku ya, aku pengennya anak cewekku jadi cewek yang independen lah, walaupun dia punya suami, walaupun aku ngajarin anakku yang cowok untuk dia jadi fondasi di keluarganya, tapi kalau bisa anak cewekku ya jangan bergantung sama cowok gitu. Ya bisa mandiri juga ya. Yep. Ya, hebat nih. Nah, berarti kan kalau kita ngomongin jangan pikirkan kita diri sendiri aja juga ya. Kita pikirkan juga generasi selanjutnya ya, biar putus tadi ya kata Olive. Generasi sandwichnya. Ini ada pertanyaan yang menarik juga nih. Dari Haru-Haru. Hai Ci, mau nanya gimana cara Cici alokasi duit bulanan? Maksudnya porsi gitu. Ya. Nah, gitu gimana tuh? Oke, jadi kalau aku pribadi sebenarnya kayak biaya hidup kami, terus juga top up RDM itu semuanya dari uang suami. Tapi aku punya rekening satu lagi yang uangnya itu sumbernya dari penghasilan aku selama aku jadi influencer 1 tahun ini. Nah, aku tuh semenjak kerja, aku udah nggak pernah minta uang jajan sama suami. Jadi aku ke salon, aku nongkrong, itu aku uangnya uang sendiri dari hasil aku kerja jadi influencer. Nah, sebagian besarnya aku taruh di rekening saham. Kalau uang yang dari suami, udah pasti kita kan ada KPR juga, ya kok ya. Kita tuh ada cicilan KPR, kita ada rumah tapi kita KPR. Kita atur lah, kalau cicilan KPR tuh udah pasti nggak boleh lebih besar, nggak boleh lebih dari 30% dari income kita. Terus juga pengeluaran tuh maksimal 50%. Sisanya itu kita masukin ke investasi sih, gitu. Oke. Jadi pengeluaran itu nah biasanya kalau kita mau liburan itu gimana? Kalau dulu liburan itu biasanya dari uang suami, kan biasanya suka dapat bonus ya. Justru kalau sekarang semenjak aku kerja ya kok, aku tuh seringnya patungan sama suamiku. Jadi uang dia sama uang aku juga, karena kan aku ngerasa aku udah punya penghasilan ya. Jadi aku nggak masalah kalau untuk kayak misalnya aku mau liburan nginep di mana. So aku yang bilang, aku yang bayar hotelnya ya, kamu yang bayar pesawatnya ya gitu ya. Sama suami mah nggak usah pelit ya. Kita kan sama-sama gitu. Ada yang bilang katanya uang suami, uang istri ya, uang istri ya. Iya. Kebetulan suamiku juga nggak pernah minta, tapi biasanya aku yang kayak kalau misalnya mau liburan kayak, ayo aku yang ini, aku yang ini, kamu yang itu, kayak gitu. Oke, mungkin ini kita sesi udah jam 9 juga, Liv ya. Mengingat ini cara ini kita kasih satu pertanyaan lagi, ini terakhir ini cukup bagus juga nih. Pendapat dari Ci Olive terhadap orang-orang yang fokus investasi tapi gak nyiapin proteksi. Padahal proteksi juga bagian dari financial freedom. Biar keuangan tetap secure. Gimana tuh?
Oke, bagus banget pertanyaannya ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau misalnya tadi kita ngomong tentang generasi sandwich, yang aku bilang kalau kita nggak bisa merubah hidup kita, paling nggak kita harus bisa mutus mata rantainya. Anak-anak kita jangan sampai ngalamin apa yang kita alamin gitu. Salah satunya adalah tentu dengan adanya proteksi gitu. Jadi supaya mereka nggak mikirin nanti kalau kita sakit gimana, ya dari sekarang lah teman-teman sisihin uang untuk punya asuransi. Itu paling penting ya. Jadi kalau nanti kita tua, apalagi tua kan banyak penyakitnya tuh, ya udah siap gitu. Anak-anak nggak perlu, karena biaya rumah sakit tuh mahal loh teman-teman. Kadang kita nggak tahu nanti mereka lagi butuh bayar sekolah anaknya dan lain-lain, harus bayarin apa namanya rumah sakit kita gitu. Terus juga karena aku punya anak nih kok, jadi nyambung ke dana pendidikan nggak apa-apa ya. Tapi ini buat apa maksudnya sharing aja, karena aku punya 2 anak dan aku investasi juga salah satunya untuk biaya kuliah anakku nanti, di mana sumber income-nya itu dari suami, which is kalau misalnya suami ada apa-apa, itu kan perlu diproteksi ya. Amit-amit cabang bayi nih, kalau tiba-tiba sakit keras di tengah jalan, berarti uang yang untuk investasi kuliah anak nanti kan bisa berhenti ya, bisa terhenti tiba-tiba gitu. Nah, untuk meminimalisir resiko tersebut, maka aku bikin asuransi kok. Namanya asuransi sakit kritis. Jadi itu untuk UP gitu. Jadi misalnya amit-amit cabang bayi nih, kalau suami sakit keras, kita dikasih UP. Nah, tujuannya apa sih uang ini, uang sakit kritis ini? Tujuannya adalah supaya aku bisa lanjutin uang investasi untuk kuliah anak-anak. Jadi jangan sampai mimpi aku nguliahin anak-anak atau mimpi mereka mau kuliah di mana itu terhenti karena keadaan orang tuanya. Iya. Karena aku ada contoh ya kok. Aku ada contoh loh, salah satu temenku itu papahnya meninggal, tapi dia masih bisa melanjutin kuliah di Australia, ya karena papahnya siapin, punya asuransi. Jadi pas papanya meninggal itu keluar UP dan akhirnya uang tersebut bisa dia kuliahin gitu. Sedangkan ini ceritanya berbalik sama yang kemarin aku baca sempat pas kita varian Delta itu rame di Twitter. Jadi ada satu anak dia sampai berhenti kuliah karena papa mamanya meninggal karena COVID. Jadi dia harus gantiin, lanjutin sebagai tulang punggung karena dia punya beberapa adik gitu. Yang mungkin dimana orang tuanya ya belum siapin. Ya kita nggak tahu ya, belum siapin itu kan bisa macam-macam alasannya. Bisa mungkin terbentur ekonomi. Kalau itu kita nggak bisa ngomong, ya kan? Cuma kita yang bisa perbaikin ke generasi selanjutnya. Tapi kalau teman-teman punya rezekinya, mulai deh dari sekarang untuk siapin proteksi kayak gitu. Ya itu. Bagi banyak orang juga mungkin kadang-kadang alergi ya sama asuransi, ada karena manfaatnya juga kita bisa timbang-timbang, nggak semua asuransi ya. Itu juga cukup besar sekali manfaatnya ya sebenarnya. Ini bukan promosi asuransi ya teman-teman ya, Enggak, tapi bukan itu balik tadi karena ada yang nanya. Jadi yang penting sih kita memahami aja dulu ya ini sebagai pembelajaran. Oke, mungkin Olive ini ada beberapa pertanyaan saham-saham juga yang menarik. Nih saya pengen informasikan dulu ke teman-teman. Besok kita ada clubhouse nih ya teman-teman ya. Ya, Clubhouse. nanya sahamnya besok aja. Jadi hari ini kita ngomonginnya tentang ini ya financial freedom-nya, bukan ngomongin saham ya. Tapi tadi ada yang nanya SMBS, saya agak tergelitik, saya masih pegang ya SMBS. Tetap ya jawab colongan. Iya. Nah itu kalau teman-teman mau besok kita ada di clubhouse jam 9 ya kalau nggak salah tuh ya. Ya. Ya jam 9 ya teman-teman. Nanti kita secara komplit tuh ada Olive ya, ada Pak Donald, ada Steven ya, ada si Wifi. Sama saya juga bareng-bareng nanti kita ngobrol-ngobrol di sana deh tentang saham ya. Saham-saham judulnya tuh yang kalau mau teman-teman pengen tahu yaitu besok di 10 sampai 100 bagger ya, bagaimana mencari saham 10 sampai 100 bagger. Ya. Bagger itu ratusan persen. Aku mau tambahin ya kok. Jadi teman-teman apa namanya? Investor Akademi Indonesia itu sekarang udah punya klub di Clubhouse, jadi teman-teman bisa join di dalam klubnya tersebut. Jadi nanti bisa tahu jadwal-jadwal dari IAI sendiri kalau online di tanggal-tanggal berapa. Nanti kedepannya kita akan coba untuk undang tentunya pakar-pakar di dunia saham ya, baik itu misalnya investor-investor senior atau juga misalnya CEO, siapa tahu nanti ada CEO yang mau diundang ya kok. Jadi kan memang di Clubhouse itu ada beberapa klub tentang saham, tapi aku lihat belum ada nih yang tentang value investing. That's why aku bilang sama Pak Andre, karena IAI itu adalah
maksudnya belajar tentang value investing, aku bilang ke AI untuk ayo dong bikin supaya Clubhouse lebih berwarna. Jadi teman-teman juga bisa dapat ilmunya dari berbagai macam ya, kayak gitu. Kita juga kemarin ketemu, seneng ya, ketemu banyak teman juga di sana ya. Mudah-mudahan besok kamu ya. Minggu kemarin tuh kita cuma mau tes-tes doang, tapi ternyata akhirnya jadi ada yang dengerin 60 orang. Ya udahlah. Ya, semoga besok rame ya. Oke. Nah ini thank you banyak nih Liv atas malam ini ya sharing-sharingnya nih pengalaman hidup dan mungkin sharingnya buat teman-teman juga bagaimana cara supaya jadi lebih ada gambaran teman-teman juga saya yakin dapat banyak banyak ilmu lah malam kali ini ya. Liv, thank you banyak nih. Selamat Ya, malam nih sampai ketemu besok nih dan selamat malam juga nih buat teman-teman semua. Sampai jumpa ya di Clubhouse ya. Liv, thank you ya. bye. Dadah. Bye bye.